The number you have dialed has been changed. Missing someone without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hamidah Fauzia. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 6. Nah, di video kali ini saya akan membedah sebuah website, yaitu website Direktorat SMK, dan membedah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut RPP. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah landasan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Dr. Hajah Sri Astuti MPD. Saya di sini akan membuat webtour, di mana webtour ini sama halnya seperti house tour atau room tour. Nah, untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut video webtour ini, yuk mari kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai website, yaitu website Direktorat SMK dengan alamat link yaitu psmk.kemdikbud.go.id. ini langsung saja nih, .go.id. Nah, kita klik aja yang ini. Nah, di halaman website ini terdapat akses layanan, berita unggulan, revitalisasi vokasi, konten terbaru, dan terbitan buku dan modul. Nah, di website ini juga terdapat beberapa menu unggulan, yaitu yang pertama ada profil. Profil itu isinya pengantar direktur, visi dan misi, unit kerja. Nah, lalu di sini juga ada kelembagaan sarana prasarana, di mana isinya itu ada standar sarana, standar prasarana, revitalisasi SMK, izin penyelenggaraan SMK, evaluasi tata kelola SMK. Nah, lalu pembahasan kali ini saya hanya akan berfokus pada menu penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum. Nah, ketika diklik, tampilannya akan berubah seperti ini. Dan di dalamnya ada self-assessment, terus teaching factory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, camp kreatif SMK Indonesia KKSI 2019, camp kreatif guru SMK Indonesia KKGS 2020, peraturan-peraturan, model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, teaching factory, dan teknopark. Lalu yang terakhir, event bidang penilaian atau kurikulum. Nah, di dalam semua menu ini saya akan fokus membahas mengenai dokumen kurikulum. Nah, ada apa saja di dalamnya, yaitu dokumen kurikulum SMK. Di dalamnya ada dokumen pembelajaran, yang kedua dokumen penilaian, yang ketiga peraturan-peraturan, yang keempat sosialisasi kurikulum. Di mana di dalam dokumen pembelajaran ini terdapat sub-sub bahasan. Yang pertama itu ada spektrum keahlian SMK, yang kedua struktur kurikulum SMK, yang ketiga KI dan KD SMK. Lalu yang terakhir itu ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, di dalam dokumen pembelajaran ini kita akan membahas sub yang pertama, yaitu spektrum keahlian SMK. Nah, ini kita download. Nah, di sini peraturan menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Nah, spektrum kurikulum itu apa sih? Spektrum keahlian sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam pembukuan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK. Nah, lalu di sini ada lampiran-lampiran. Lampiran yang pertama itu mengenai spektrum keahlian, dan spektrum keahlian di sini terdapat bidang-bidang keahliannya seperti teknologi dan rekayasa, lalu energi dan pertambangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni dan industri kreatif, Nah, di dalam bidang keahlian ini, seperti pada teknologi dan rekayasa, kita scroll ke atas dulu. Teknologi dan rekayasa itu terbagi lagi menjadi program keahlian yang dimana terdapat teknologi konstruksi dan properti, teknik geomatika dan geospasial, lalu teknik ketenaga listrikan, lalu teknik mesin, teknik teknologi pesawat udara, teknik grafika, teknik instrumentasi industri, teknik industri, teknologi tekstil, teknik kimia, teknik otomotif, teknik perkapalan, teknik elektronika, dan seterusnya. Semua terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu mengenai struktur kurikulum. Nah, ini kita bisa download juga di sini. Kita buka. Nah, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Struktur keahlian itu apa sih? Nah, struktur kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Nah, di sini terdapat lampiran spektrum kurikulum dalam bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Terus program keahliannya itu teknik konstruksi dan properti. Kompetensi keahliannya konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan yang sekolahnya ditempuh selama 4 tahun. Nah, dalam mata pelajaran ini terdapat muatan kewilayahan. Nah, nih, yang di dalamnya terdapat seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lalu terdapat lagi muatan peminatan kejuruan. Dasar bidang keahlian, yang pertama itu ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Nah, ini semua merupakan pelajaran yang harus dipelajari oleh kejuruan teknologi dan rekayasa. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai spektrum keahlian SMK dan struktur keahlian SMK. Dalam kedua ini terdapat beda antara spektrum dan struktur, yaitu jika dalam spektrum keahlian SMK merupakan acuan dalam kompetensi keahlian, misalnya saja di daerah Bali. Banyak SMK yang kompetensi keahliannya itu pariwisata, di mana daerah Bali merupakan daerah yang memiliki kompetensi destinasi tempat wisata yang banyak peluang pekerjaan yang dibutuhkan adalah misalnya menjadi tour guide.
Jadi SMK-SMK di daerah Bali harus mampu melahirkan lulusan yang mempunyai skill menjadi seorang tour guide. Sedangkan struktur kurikulum yaitu acuan dalam pembelajaran di mana menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Misalkan dengan kompetensi keahliannya, kepala bidang kurikulum keahlian bidang pariwisata di Bali membuat program tahunan. Salah satunya merancang studi lapangan, misalnya melakukan studi tur ke tempat pariwisata di daerah Bali seperti Pantai Kuta Bali, Pantai Pandawa, dan lain-lain. Kemudian tujuan studi lapangan itu, siswa dapat memperhatikan budaya para turis, selanjutnya memahami perkembangan destinasi tersebut dan mampu berkomunikasi dengan turis mancanegara. Nah, itu merupakan daya beda dari spektrum kurikulum dan struktur kurikulumnya. Lalu kita lanjut lagi pada bagian dokumen KI dan KD-nya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di dalam perangkat pembelajaran dibutuhkan acuan seperti undang-undang dan peraturan yang menetapkan bahwa jenis program pendidikan pada SMK dalam bentuk kompetensi keahlian beserta kompetensi inti dan kompetensi dasarnya dengan mempertimbangkan spektrum SMK. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada SMK harus sesuai dengan tuntutan perkembangan dan ilmu pengetahuan teknologi dan kebutuhan dunia kerja, misalnya bidang keahlian yang cocok dengan daerah Jakarta biasanya seputar bisnis dan manajemen sesuai dengan spektrum keahliannya. Nah, kita coba buka lagi spektrum keahliannya. Spektrum. Nah, di sini kita cari yang bisnis. Nah, di sini bisnis dan manajemen. Lalu dalam program keahliannya yaitu ada bisnis dan pemasaran. Nah, ini manajemen perkantoran, akuntansi dan keuangan, lalu terakhir itu logistik. Kemudian di struktur kurikulum, kita buka struktur kurikulumnya. Nah, pada bidang bisnis dan manajemen program keahlian bisnis dan pemasaran, kompetensi keahlian bisnis, daring, dan pemasaran, sekolah ini ditempuh dalam waktu 3 tahun. Dan ini semua mata pelajaran yang harus dipelajari dalam bidang keahlian bisnis dan pemasaran. Kemudian yang terakhir itu ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, di sini ada materi umum dan juga materi pokok yang bisa kalian download. Nah, ini kita coba download ini ya. Nah, di sini ada dinamika perkembangan kurikulum 2013 yang dimana dalamnya itu terdapat kebijakan kurikulum, arti pendidikan, kerangka pengembangan kurikulum, perbaikan dokumen kurikulum, diversifikasi kurikulum, penumbuhan pendidikan karakter, pembelajaran, dan buku teks. Nah, di sini semua sudah dibahas dengan lengkap. Nanti kalian bisa melihat-lihat di sini. Nah, pembahasan selanjutnya dalam dokumen kurikulum SMK ini ada dokumen penilaian, di mana di dalamnya dokumen ini terdapat uji kompetensi keahlian, ujian nasional atau UN, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, ujian paket kompetensi, dan yang terakhir itu sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport. Nah, kita bahas yang pertama itu uji kompetensi keahlian, yang dimana di dalamnya terdapat pedoman UKK 2018 dan 2019. Nah, di sini terdapat pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2018 dan 2019. Lalu di dalamnya itu terdapat
jenis uji kompetensi keahlian, mekanisme pelaksanaan uji kompetensi keahlian, jadwal uji kompetensi keahlian, perangkat uji kompetensi keahlian, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada ujian nasional, yang dimana dalamnya itu terdapat POS UN 2018-2019, kisi-kisi UN teori kejuruan, kisi-kisi UN dalam pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Nah, kalian bisa download kisi-kisinya di sini. Lalu selanjutnya ada ujian sekolah berstandar nasional atau yang biasa kita sebut itu USBN. Nah, di sini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama POS USBN, kisi-kisi USBN, dan kisi-kisi USBN kurikulum 2013 dan 2016, sama seperti UN tadi. Kalian bisa mendownload kisi-kisinya di sini. Lalu di sini ada ujian paket kompetensi, tetapi di sini belum ada subbahasannya. Lalu yang terakhir sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport SMK. Nah, di sini yang terbagi menjadi 6 subpembahasan, yaitu yang pertama itu aplikasi e-raport, yang kedua panduan e-raport, panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan, panduan penilaian pada SMK tahun pelajaran 2018-2019, pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi, selayang pandang pengembangan e-raport. Nah, aplikasi ini bisa di-download di sini. Berhubung saya belum menjadi guru, jadi saya tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Aplikasi e-raport ini digunakan untuk mempermudah pendidik dan satuan pendidik mengimplementasikan peraturan yang ditetapkan oleh Mendikbud, dan tujuannya untuk mempermudah dalam penyusunan laporan hasil penilaian peserta didik berupa laporan penilaian atau biasa disebut dengan rapor. Lalu lanjut dalam dokumen kurikulum SMK ini, pembahasan yang ketiga yaitu ada peraturan-peraturan. Kita klik peraturan-peraturan. Nah, di sini ada standar nasional pendidikan SMK. Lalu standar nasional pendidikan SMK ini sesuai dengan Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Ada abstraksi, kemudian ada juga lampiran-lampirannya. Nah, kemudian kita lanjut yang terakhir yaitu mengenai sosialisasi kurikulum. Nah, di dalam sosialisasi kurikulum ini terakhir di update-nya itu hari Kamis tanggal 5 Juli 2018. Nah, kalian bisa tonton video sosialisasi spektrum dan kurikulum ini di sini. Lalu di sini saya akan membedah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu di mana format RPP yang lama itu mengenai satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran, topik atau materi pokok, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang akan digunakan, alat, bahan, media, dan sumber belajar yang akan dipakai, terus lalu kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Lalu di sini ada RPP yang terbaru. Nah, RPP yang terbaru ini di mana terdapat nama sekolahnya, mata pelajaran, materi pokok, alokasi waktu, silabus, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, lalu langsung penilaian. Nah, jadi pembuatan RPP yang lama ini memerlukan banyak waktu.
akan mengulur waktu yang lama untuk guru menyelesaikan administrasi dalam menyelesaikan RPP, karena di dalam RPP lama ini formatnya itu masih kaku dan ditulis dalam berlembar-lembar, 20 lembar atau lebih. Sedangkan yang RPP terbaru ini hanya menggunakan satu lembar hanya untuk RPP. Missing someone without you. Sekian paparan dari saya mengenai webtoon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.